dengan pujian ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin Engkau ubahkan. Kami ingin Engkau pulihkan. Kami ingin datang ke hadapan-Mu, menyadari seluruh kesalahan dan dosa kami. Kami ingin datang ke hadapan-Mu, memohon kelemah lembutan-Mu, dan memohon kedisiplinan-Mu untuk dapat menghajar kami, memecut kami, menantang kami untuk dapat kembali ke jalan-Mu. Kami rindu bahkan setiap pujian yang kami sampaikan ini bukan hanya pemanis bibir kami, bukan hanya emosi sesaat kami, tapi kami ingin Engkau ubahkan kami. Ubahkan kami menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih serupa dengan Kristus. Kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri kami. Ajar kami, didik kami dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi bagi setiap kita. Selamat pagi. Ya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya, Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-14. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-13 hingga yang ke-14. Namun terlebih dahulu kita juga akan melihat ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-23 untuk mengantarkan kita melihat daripada konteks atau apa yang sedang ingin disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan yang ada. Saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21 hingga yang ke-23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita akan melihat ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena seksaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bagian terakhir daripada khotbah Yesus di bukit, Yesus menutupnya dengan 3 perumpamaan yang ada. Dan tentu bagian penutup ini merupakan hal yang sangat tidak asing dan familiar di telinga kita. Setelah banyak membahas tentang kerajaan Allah dan praktik hidup yang harus diperlihatkan oleh umat yang diselamatkan, Yesus mengakhiri khotbahnya dengan perumpamaan. 3 perumpamaan ini dimaksudkan untuk memperingatkan setiap orang yang mendengarkannya, untuk memperingatkan dan menantang setiap orang yang ada mengikutinya pada saat itu. 2 pintu dan jalan, 2 pohon dan buah, 2 rumah dan fondasi. Masing-masing perumpamaan ini dipakai oleh Yesus dengan metode perbandingan.
pohon yang baik dan juga pohon yang menghasilkan buah yang baik dan pohon yang menghasilkan buah yang buruk. Pintu yang lebar dan pintu yang sempit, jalan yang mudah dan jalan yang sulit. Rumah dibangun di fondasi yang berbatu dan rumah yang dibangun dengan fondasi pasir atau tanah. Masing-masing perumpamaan ini dipakai oleh Yesus dengan metode perbandingan. Dan membandingkan satu dengan hal yang sama dengan sebuah hal yang berbeda, hal spesifik yang berbeda, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Yesus sedang ingin mengatakan satu hal yang sama. Sebenarnya Yesus ingin mengatakan satu tujuan yang sama, satu pertanyaan yang sama melalui 3 gambaran yang disampaikan ini, yakni siapa yang dapat bersama dengan Allah di kekekalan. 3 perumpamaan ini sangat sederhana pertanyaannya. Siapa yang bisa bersama-sama dengan Allah di kekekalan nanti? Menjawab pertanyaan ini kita akan sama-sama melihat perumpamaan yang telah kita baca. Pada perumpamaan yang pertama, Yesus menggambarkan ada 2 pintu atau gerbang, dan kemudian Yesus juga menggambarkan ada 2 jalan yang dilalui oleh setiap orang yang ada. Kemudian jalan tersebut, pintu tersebut mengantarkan seseorang kepada 2 tujuan yang berbeda. Menuju kebinasaan atau menuju kehidupan. Metafora 2 pintu, 2 gerbang, 2 jalan ini merupakan hal yang sangat umum, sangat sederhana, sangat sering dipakai oleh orang-orang pada zaman itu. Makanya kita dapat melihat ini dalam tulisan Mazmur, tulisan Ulangan, kita dapat menemukan semua ini. Kenapa? Karena tulisan ini sangat umum di tengah-tengah kalangan Yahudi, kalangan Yunani maupun kalangan kekristenan awal-awal. Dan Yesus menggunakan metafora yang serupa. Yesus menggunakan gambaran yang serupa dengan apa yang dipakai oleh khalayak umum. Bukan untuk menggambarkan ada 2 agama yang ada pada saat itu. Mana yang akan kamu pilih, Yahudi atau kekristenan? Bukan. Yesus tidak sedang berbicara tentang itu. Yesus sedang berbicara tentang apakah engkau menjadi muridku atau tidak. Itu sebabnya Yesus menggunakan kalimat perintah, masuklah. Memulai perumpamaan ini dengan kata perintah, masuklah. Yang artinya secara pasif kita diberitahukan jawaban mana yang tepat. Ketika saudara-saudara mengikuti ujian, ketika kita mengikuti ujian pada saat kita sekolah, tidak mungkin di dalam pilihan berganda terus kita diberikan jawaban yang tepat, bukan? Kita akan disodorkan saja pilihan-pilihan yang ada tanpa ada satupun instruksi bahwa itu yang jawaban yang tepat. Kita dibiarkan dengan mandirinya memilih jawaban yang mana yang tepat. Tapi di sini secara pasif Yesus sudah memberitahukan kita secara pasif sudah mengetahui jawaban mana yang tepat. Namun di saat yang bersamaan Yesus secara aktif meminta kita memilih. Meminta kita memilih apakah jawaban tepat yang sudah kusodorkan kepadamu engkau pilih atau tidak. Jawaban tepat yang sebenarnya sudah diungkapkan oleh Yesus dipilih oleh orang-orang pada masa itu, dipilih oleh kita sekalian atau tidak. Dan bersamaan dengan itu, Yesus memberikan konfirmasi bahwa satu-satunya cara yang membawa kita kepada kehidupan, satu-satunya cara yang membawa kita kepada keselamatan adalah melalui pintu dan jalan yang satu itu. Pintu dan jalan yang satu itu. Setelah menunjuk pintu dan jalan yang satu itu, Yesus menjelaskan perbedaan di antaranya. Yesus menjelaskan perbedaan pilihannya dengan yang bukan pilihannya. Pintu yang membawa seseorang kepada Allah adalah pintu yang sempit, pintu yang sesak. Sebaliknya, pintu yang lebar membawa seseorang kepada kebinasaan. Mengapa Yesus menggunakan gambaran
menggambarkan sesuatu yang negatif kepada pintu yang membawa kepada Allah. Menggunakan sebuah gambaran negatif kepada pintu yang membawa kepada Allah. Bukankah seharusnya menyajikan sesuatu yang lebih positif? Sehingga marketingnya berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin mayoritas dari kita sudah bekerja dan berusaha. Di dalam ilmu, bahkan tanpa kita harus bersekolah marketing, kita menyadari bahwa ketika kita menawarkan sesuatu kepada orang lain, kita akan menyampaikan yang baik-baik, bukan? Yang unggul, bukan? Yang terbaik. Supaya apa? Supaya mengundang peminat. Supaya mengundang banyak peminat. Dan kalau kita mengambil cara tersebut untuk keselamatan, bukankah kalau seandainya Yesus menggunakan kalimat-kalimat yang positif, akan banyak orang yang menjadi muridnya, akan banyak orang yang mengikutinya, akan banyak orang yang menjadi Kristen. Tapi mengapa Yesus tidak melakukannya? Tidak melakukan seperti apa yang kita pikirkan. Yesus justru tidak menggunakan sesuatu yang positif untuk tujuan yang positif. Yesus tidak menggunakan sesuatu yang luar biasa nyaman untuk sesuatu yang sangat ultima nyamannya. Kehidupan bersama-sama dengan Allah, keselamatan. Itu adalah kenyamanan yang paling dinantikan oleh setiap orang di segala abad dan di segala zaman. Kenapa Yesus tidak menawarkannya dengan mengatakan pintu itu lebar, semua orang bisa masuk? Jawabannya sederhana. Yesus tidak sedang mencari peminat. Yesus tidak sedang menjual produk yang dikenal dengan istilah keselamatan. Seseorang dapat disebut sebagai penjual ketika dia berhasil menjual barangnya. Ketika dia memiliki satu barang, ketika dia memiliki satu usaha, ketika dia memiliki satu kapasitas untuk melakukan, dan dia menjual kepada orang lain, dan orang lain mengambilnya. Ketika ada orang lain yang mengambilnya, yang membelinya, barulah orang itu disebut sebagai penjual. Ketika gak ada orang lain, ketika hanya kita satu orang di sana, dan tidak ada orang lain yang membeli barang kita, maka kita tidak bisa disebut sebagai penjual. Sama halnya ketika barang dagangannya akan disebut sebagai barang dagangan, barang yang dimilikinya akan disebut sebagai barang dagangan ketika ada orang lain yang membelinya. Kalau tidak, barang itu ya barang saja, bukan barang dagangan. Artinya seseorang membutuhkan orang lain agar dirinya memiliki status sebagai penjual. Sementara Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus tidak memerlukan orang lain. Yesus Kristus tidak memerlukan kita semua untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Tanpa kita mengakui dirinya sebagai Tuhan, Yesus sudah adalah Tuhan. Tanpa ada orang-orang yang menjadi Kristen, Yesus Kristus tetaplah Tuhan. Yesus Kristus tidak memerlukan orang lain untuk mengakui dirinya. Tidak perlu. Yesus Kristus sejatinya, status yang ada di dalam dirinya itu sendiri adalah Tuhan. Dan keselamatan itu tidak membutuhkan saudara dan saya, tidak membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya baru disebut sebagai keselamatan. Karena keselamatan itu sendiri sudah menjadi bagian daripada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan ada padanya tanpa ada orang lain yang harus mengakuinya. Tanpa ada campur tangan manusia lain
untuk dapat mengakuinya. Oleh sebab itu, ketika Yesus mengatakan pintu itu sempit, Yesus bukan sedang ingin menawarkan. Yesus bukan ingin sedang memberitahu, Yesus bukan ingin sedang menjual keselamatan kepada kita, bukan. Yesus bukan sedang ingin menjual keselamatan kepada orang-orang yang pada saat itu berada di bukit dan mendengarkan khotbahnya. Bukan. Apa yang Yesus lakukan ketika Yesus mengatakan pintu itu sempit, Yesus mengatakannya untuk kita mengetahui bahwa itu adalah kenyataannya. Untuk kita yang tidak tahu apa-apa tentang keselamatan ini, mengetahui bahwa keselamatan itu sempit. Tidak mudah untuk masuk ke dalamnya. Tidak mudah untuk memperoleh keselamatan itu. Gak mudah. Tidak bisa hanya bermodal 5 peraturan dan kemudian bisa selamat. Tidak. Mudah. Itu mudah. Tiap hari tanpa kita perlu untuk memaknainya, kita melakukannya saja sudah. Selamat bukan? Mudah. Beramal setiap hari itu hal yang mudah loh. Karena beramal itu apa? Beramal itu bukan soal jumlah, tapi soal memberinya, aktivitasnya. Dan ketika kita memberi 1.000 rupiah saja setiap hari, itu kita sudah beramal. Mudah bukan? Mudah. Tapi keselamatan tidak semudah itu, bro. Keselamatan itu tidak semudah itu. Keselamatan tidak segampang itu, tidak semurahan itu. Keselamatan itu sempit. Sempit sekali. Sehingga Yesus mengatakan di ayat yang ke-14, di bagian terakhir, sedikit orang mendapatinya. Sedikit saja yang mendapatinya. Sedikit saja yang ketemu dengan keselamatan itu. Tidak mudah untuk menjadi seorang murid Yesus. Tidak. Hari ini mudah jadi orang Kristen. Datang aja ke gereja. Datang aja ke gereja 5 tahun. 5 tahun atau 2 tahun deh. 2 tahun di gereja tersebut. Minta katekisasi. Kemudian ambil baptis. Gampang. Jadi orang Kristen itu mudah, bro. Mudah sekali. Gak perlu banyak usaha untuk menjadi orang Kristen. Datang aja ke gereja. 2 tahun berturut-turut. Datang aja, gak pernah absen. Gak apa-apa, datang aja. Mau tidur di bangku jemaat, gak apa-apa. Yang penting absen. Setelah itu, ikut katekisasi. Katekisasi yang penting apa? Bisa jawab. Sudah. Dibaptis nanti. Terus dapat surat baptis. Datang ke kelurahan. Ganti KTP. Kristen total, bro. Mudah bukan? Jadi orang Kristen? Mudah. Tapi tidak mudah untuk menjadi murid Yesus yang sejati. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan satu permainan atau satu game show yang sempat tayang di televisi. Game show ini sudah lama dan mungkin hari ini sudah gak ada lagi. Karena banyak yang sudah nonton YouTube ya, jadi gak ada lagi yang nonton TV. Udah jarang yang nonton TV. Jadi sudah jarang muncul acara-acara yang bagus. Beberapa dari kita mungkin pernah menonton acara ini. Acara ini namanya Hole in the Wall. Game show ini, permainan dalam game show ini sebenarnya sangat sederhana. Peserta akan berdiri di lapangan permainan yang ada, terus akan diperhadapkan dengan dinding yang bergerak, maju, mendekati mereka, dan akan melewati mereka. Kemudian mendorong mereka jatuh ke kolam yang ada di belakang mereka. Satu-satunya cara bagi mereka untuk lolos, satu-satunya cara bagi mereka untuk menang di dalam game tersebut adalah ketika mereka bisa melewati lubang
yang ada di dinding tersebut. Melewati lubang yang ada pada dinding tersebut. Permainan ini sangat sederhana. Masuk saja ke lubang, berarti menang. Tapi yang menjadi tantangan, yang menjadi sulit untuk dapat melewatinya adalah tahapan-tahapan yang telah disediakan. Semakin naik level mereka, maka akan semakin kecil, semakin sempit lubang yang ada pada dinding tersebut. Dan salah satu tahap yang paling sulit yang kemudian juga setelah beberapa kali muncul, tidak pernah dimunculkan lagi adalah ketika pemain yang ada di lapangan permainan ditutup matanya. Ditutup matanya dan kemudian dia harus mendengarkan instruksi dari temannya yang ada di luar lapangan. Untuk apa? Untuk menirukan, untuk bersiap sedia masuk ke dalam lubang yang sempit itu. Sudah pakai tutup mata, lubangnya sempit pula. Gak bisa lihat. Saudara, ketika melihat satu tahapan ini, ketika melihat tahapan yang sulit ini, saya teringat kondisi ini bukankah serupa dengan apa yang dijalani oleh manusia? Keberdosaan membuat kita ditutup matanya, tertutup matanya untuk melihat keselamatan sejati. Mata kita tertutup sehingga kita gak bisa lihat pintu yang sejati itu, keselamatan yang sejati itu. Sudah gak bisa lihat, pintu itu sempit pula. Sulit dan mustahil bagi kita untuk dapat melewati pintu itu. Dan bukan hampir lagi, tapi memang tidak mungkin kita dapat melewati pintu itu. Kenapa? Mata kita ditutupi oleh dosa. Cara satu-satunya bagi kita cara satu-satunya bagi manusia untuk dapat melalui pintu itu adalah ketika dia mau merendahkan dirinya dan mendengarkan instruksi dari orang yang terbuka matanya. Satu-satunya cara bagi si buta, engkau dan saya, si buta ini, untuk dapat melewati pintu itu adalah ketika kita mendengarkan pribadi yang matanya terbuka. Dan pribadi itu adalah Yesus, bukan? Dia satu-satunya yang tidak berdosa. Hanya ketika kita mendengarkan instruksi daripada Yesus, kita baru bisa menemukan pintu itu dan kemudian melewati pintu itu. Dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan kita untuk dapat mendengarkan instruksi Tuhan. Dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan penuh untuk dapat melewati, memasuki, menemukan pintu yang sesak itu. Sebaliknya tidak ada dan tidak perlu ada ketaatan ketika kita melalui pintu yang luas. Tidak ada tantangan di dalam pintu yang luas. Pintu itu luas, jalanin saja, masuk saja. Tertutup pun mata kita, kita pasti bisa melewati pintu itu. Karena pintunya luas. Tidak perlu kita membuka mata dan tidak perlu kita mendengarkan instruksi daripada yang terbuka matanya untuk dapat menjalani jalan yang lebar itu. Tidak perlu. Jalan yang luas itu enak untuk dilalui. Pintu yang luas itu enak untuk dilewati. Tidak terfikirkan ketika kita sudah lewat di pintu itu, ketika kita sudah melewati pintu itu dan ketika kita menjalani kehidupan di dalam jalan yang luas itu, tidak lagi terfikirkan oleh kita untuk membuka mata kita. Udah nyaman, ngapain buka mata? Dan itulah dosa. Ketika kita sudah terlalu lama di dalam dosa,
ketika kita sudah terjerumus di dalam dosa, dan ketika kita sudah menikmati keberdosaan kita itu, hidup keberdosaan kita itu, sudah nikmat dengan itu, tak akan lagi kita mau membuka mata kita. Tak akan lagi. Sudah nyaman dengan itu semua. Hari ini kalau seandainya anak-anak yang sudah sekian lama belajar secara online, anak-anak yang mulai belajar secara online, yang sudah nyaman dengan itu, coba tanya mereka, lebih enak mana? Online kah? Atau langsung bertemu? Anak-anak yang pernah mencicipi bangku sekolahan secara langsung tentu akan memiliki kerinduan itu. Kenapa? Karena dia merasakan sukacita itu. Tapi ketika dia memulainya dengan online, sulit bagi dia mengetahui bahwa pertemuan secara langsung adalah hal yang lebih menyenangkan. Mengapa? Dia sudah nyaman dengan online itu. Bapak Ibu, ketika di awal-awal saya melayani di tempat ini, ketika COVID di Bengkulu mulai naik kembali, beberapa BPP kemudian mengatakan janganlah kita tutup gereja dan kemudian online. Mengapa? Karena nanti kalau sudah online, susah disuruh kembali. Susah untuk datang lagi ke gereja. Kenapa? Karena ketika mencicipi sesuatu yang menyenangkan dan lebih nyaman, yang kita anggap nyaman, lalu kita menikmati di dalamnya, kita sudah tidak mau berpaling dari itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak kebas dari dosa. Kita tidak kebal. Ketika kita membiarkan diri kita masuk ke dalam dosa lagi, menikmati itu lagi, nyaman dengan itu lagi, percayalah lama-kelamaan kita tidak lagi merasakan itu adalah dosa ketika kita melakukannya. Mengapa? Nyaman semua. Sudah nyaman dengan itu. Rasa khawatir, rasa berdosa, rasa tidak nyaman itu gak lagi tumbuh. Kenapa? Karena kita sudah mati rasa. Kita merasakan apa yang disebut dengan kenikmatan versi dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hari ini mendapati bahwa jalan hidup kita hari ini mulus-mulus saja, Bapak Ibu perlu bertanya. Perlu bertanya dalam diri kita. Aku sekolah enak, lancar-lancar aja. Kerja usahaku, tipu sana sini, lancar aja. Korupsi sana sini, lancar aja kok. Tipu-tipu kecil, baik-baik aja. Malas sedikit melakukan pelayanan, baik-baik aja kok. Ada pelayanan mungkin, pelayanan mahasiswa mungkin. Ketika kita tidak mau membimbing anak-anak mungkin, baik-baik aja tuh. Kekristenan tetap kekristenan, gereja tetap jalan, anak-anak gak pindah agama. Baik-baik aja kok. Semuanya baik-baik aja kok. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, segera sadar. Segera sadar. Sebelum terlambat semuanya dan kita kebas terhadap itu, tidak lagi menyadari bahwa itu adalah dosa, maka sebenarnya kita setelah berjalan di jalan yang lebar itu. Kita tahu bahwa jalan di sini menunjukkan adalah sebuah proses. Tanpa bahkan saya menerjemahkan, tanpa bahkan saya mencari untuk penafsir-penafsir yang lain, saya yakin dengan sendirinya Bapak Ibu menyadari bahwa jalan yang dimaksud adalah proses. Kata jalan ini adalah menggambarkan sebuah proses. Dan sekali lagi, ketika Yesus mengatakan jalan itu sempit, sulit, artinya apa? Proses itu harusnya gak mudah. Harusnya kalau kita berada di tracknya Tuhan,
di jalannya Tuhan itu gak mudah. Harusnya ketika kita berusaha, ada saingan, itu gak mudah harusnya. Kenapa? Karena kita berjalan di jalannya Tuhan. Mempertahankan kebenarannya Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia yang berdosa ini gak mudah. Tapi kalau semua terasa mudah saja, semua terasa baik-baik saja, coba pertanyakan. Coba selidiki apakah benar kita sudah sesuai. Melakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Atau kita sedang memanipulasi firman Tuhan. Rutenya Allah itu tidak pernah mudah. Mendahului perumpamaan ini Yesus mengucapkan setiap daripada gambaran-gambaran yang ada di khotbah ini. Bahwa menjadi murid Yesus itu gak mudah. Penderitaan, penganiayaan, kesesakan, ditolak, martir. Gak mudah. Yesus mendahului khotbah ini dengan menggambarkan itu, bukan? Khotbah di bukit, berbahagialah orang yang apa? Orang yang kaya raya. Bukan kan? Gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Yesus justru apa? Kesesakan, penganiayaan. Berbahagialah orang yang dianiaya. Saudara, ketika menjalani semua kesulitan itu, tidak mungkin kita yang pernah mencicipi dosa ini, kita yang pernah mencicipi kenikmatan versi dunia ini, akan betah menjalani jalannya Tuhan. Gak mungkin. Itu sebabnya dibutuhkan komitmen. Komitmen. Saudara, kata ini mungkin sudah tergerus oleh zaman. Sehingga makna dari komitmen ini sudah remeh-temeh sekarang ini. Orang pacaran dikit-dikit komitmen, saya komitmen. Saya komitmen akan sama kamu kok, kamu tenang aja. Kata komitmen sekarang sudah menjadi hal yang remeh-temeh. Tapi ketika kita melihat makna komitmen ini di dalam Alkitab, itu adalah sebuah perjanjian yang tidak mungkin dilanggar. Itu adalah sebuah perjanjian yang dilandaskan dengan apa? Nyawa. Nyawa landasan daripada komitmen. Dan hanya orang-orang yang berkomitmen inilah yang mampu berjalan di tracknya Tuhan. Berjalan di track yang sulit. Berjalan di rute yang tidak menyenangkan ini. Yang banyak batunya, yang banyak lubangnya, yang banyak kesesakannya, yang harus menjaga keseimbangan kita. Sulit. Tapi komitmen itu akan memampukan setiap orang yang mau berjalan di rutenya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita kembali melihat pertanyaan di awal tadi, ketika kita melihat kembali pertanyaan inti dari 3 perumpamaan ini, siapa orang yang dapat bersama-sama dengan Tuhan? Siapa orang yang dapat memperoleh keselamatan itu? Siapa orang-orang yang ada bersama dengan Allah di dalam keselamatan nanti? Jawaban dari perumpamaan yang pertama mengatakan, mereka adalah orang-orang yang taat, yang tunduk, yang memiliki kerendahan hati, yang berkomitmen untuk dapat menjadi muridnya Tuhan. Banyak orang yang datang melihat dan mendengar Yesus, tapi gak semuanya mau menjadi muridnya. Banyak orang yang datang ke gereja, tapi gak semua orang siap untuk dididik oleh firman Tuhan. Banyak orang yang hari ini
melayani Tuhan. Banyak. Banyak sekali orang yang mau melayani Tuhan. Tapi tidak semuanya orang yang mau melayani Tuhan itu sungguh-sungguh memiliki ketaatan, sungguh-sungguh memiliki komitmen, sungguh-sungguh memiliki hati yang murni untuk pelayanan. Saudara, pelayanan sekarang ketika kita melihat gereja-gereja, semakin hari semakin kesini, bukankah orang-orang yang melayani semakin terlihat, semakin ada di depan? Ketika kita melihat di awal-awal orang menyembah Allah, bukankah mereka menyembah di dalam ketersembunyian? Ketika imam-imam besar datang kepada Allah, bukankah mereka disembunyikan? Ditutup tirai itu, sehingga gak ada yang melihat orang melayani itu. Memang benar bahwa Allah kemudian, Yesus sendiri kemudian membelah tabir bait suci supaya apa? Supaya kita semua dapat beribadah. Supaya kita semua dapat melayani Tuhan. Tapi semakin hari semakin kesini, bukankah eksistensi orang-orang yang melayani semakin ingin diperlihatkan? Dulu, awal-awal, ketika orang menjadi singers dan pemain musik, di mana mereka? Di samping bukan? Di belakang. Gak kelihatan. Semakin kesini, pemain musik pegang mic, pegang gitar, supaya kelihatan. Semakin hari pelayan Tuhan semakin ingin apa? Semakin ingin eksis. Semakin ingin terlihat oleh orang lain. Saudara, hati-hati. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh pemain musik di sini, di belakang sana. Saya enggak mengatakan itu. Saya mengatakan hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jangan-jangan ketika kita melayani, hati kita sebenarnya ingin eksis. Kita memang mungkin awal-awal tidak mengharapkan banyak pujian. Yang penting apa? Yang penting orang tahu, wah, Pak As yang sudah melayani loh, hebat ini. Wah, Filemon sudah melayani loh, hebat ini. Yang penting apa? Yang penting orang tahu kita pelayanan. Awal-awal kejatuhan kita adalah ketika kita ingin orang lain tahu. Bukan ingin orang lain puji, ingin orang lain tahu. Setelah itu kebablasan, ingin orang lain puji, ingin orang lain agungkan, ingin orang lain jadikan kita sebagai contoh, ingin orang lain supaya menjadikan kita sebagai Tuhan. Hati-hati, hati-hati dengan hati. Hati-hati. Hanya murid-murid Kristus yang sejati. Hanya murid-murid Kristus yang sejati. Yang sungguh memiliki taatan, ketundukan dalam melayani Tuhan. Hanya murid-murid Kristus yang sejati, yang berkomitmen. Ketika melayani Tuhan, dia siap menanggung derita. Bukan untuk dilihat orang lain. Karena komitmen itu apa? Nyawa. Memberikan nyawa kita sepenuhnya kepada siapa? Kepada Sang Empunya. Itulah komitmen. Memberikan nyawa sepenuhnya kepada pasangan kita. Itulah komitmen kepada pasangan. Memberikan nyawa kita sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan. Itulah pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Merelakan semua yang ada. Melepaskan semua yang ada. Supaya apa? Supaya saya hanya melayani Kristus yang sejati. Tentu bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena panggilan Kristus yang sejati adalah
Melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan? Jangan salah tangkap. Ingat, jangan salah tangkap. Saya mau melayani Tuhan. Mama belakangan, papa belakangan, anak-anak urus sendiri. Cepat mandiri. Enggak. Yesus meminta kita bersulit-sulitan di dalam pelayanan yang ada. Melayani Tuhan di gereja, melayani Tuhan juga di dalam keluarga. Sulit membagi waktu, sulit. Itulah jalannya. Sulitnya itu jalannya. Mau enak ya jangan buat anak. Jangan punya keluarga. Ketika ada, Tuhan kehendaki ada. Dan Tuhan kehendaki bersama dengan kita. Disitulah ada kesulitan. Dan disitulah nikmatnya melayani di dalam kesulitan itu. Saudara, kalau kita belum bisa melihat jalan yang tidak menyenangkan itu, jalan yang sulit itu sebagai hal yang menyenangkan, sebagai hal sulit yang menyenangkan hati kita, maka kita belum berpaling dari menyenangkan versi dunia. Kita masih berada di dalam apa yang kita sebut menyenangkan versi dunia. Tapi ketika kita bisa melihat jalan yang sulit itu, jalannya Tuhan, pikul salib itu sebagai hal yang sangat menyenangkan, sekalipun sulit, sekalipun harus berdarah-darah. Tapi itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang memuaskan hati. Maka disitulah kita mengerti apa yang disebut menyenangkan versinya Tuhan. Apa yang disebut menyenangkan versinya Tuhan. Murid Kristus yang sejati adalah dia yang mau taat dan berkomitmen kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, mensyukuri setiap daripada firman-Mu yang telah Engkau sematkan di dalam Alkitab sehingga setiap kami dapat membacanya hari lepas hari. Kami bersyukur kalau Engkau begitu dekat. Allah Kristus begitu dekat di dalam hidup kami. Tiap hari dapat kami bawa kemanapun. Tiap hari ada bersama dengan kami. Firman-Mu tiap hari ada untuk kami. Kami bersyukur untuk itu. Kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa membimbing kami untuk pulang. Pulang ke rumah-Mu. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin kembali ke rumah. Kami ingin berjalan kembali ke rumah. Kami tidak ingin lagi kotor-kotoran di luar. Kami tidak ingin lagi bermain-main terlalu larut di luar. Kami tidak ingin menjadi anak-anak yang lupa untuk pulang. Setiap kami hari ini datang ke hadapan-Mu, memohon agar Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk pulang. Pulang ke rumah-Mu, kembali ke jalan-Mu. Melewati setiap daripada kesesakan, kesulitan, dan merasakan kepuasan di dalamnya. Kami ingin ya Bapa, kami ingin berjalan di rute itu. Bagi setiap kami yang belum siap ya Bapa, Tuhan tolong. Tuhan tolong jamah kami. Sehingga kami melihat kembali apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk kami jalani di hidup ini. Tuhan tolong kami. Pimpin berkati setiap kami. Di dalam keluarga kami. Usaha pekerjaan kami. Studi kami. Ketika semuanya sulit untuk memegang integritas, untuk memegang firman-Mu untuk dapat mengerjakannya, kami mohon sekali lagi, urapi kami, beri kami kekuatan, supaya kami dapat melakukannya, supaya kami dapat menjalaninya, supaya kami merasakan kepuasan ketika kami menjalani kesulitan-kesulitan ini.
Kami rindu. Kami rindu untuk bangkit kembali. Berjalan kembali bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk murid-murid-Mu. Terima kasih untuk penulis-penulis yang Engkau izinkan untuk dapat menerima ilham-Mu dan menulis di dalam Alkitab ini. Terima kasih untuk setiap pesan yang ada. Terima kasih. Ganggu kami dengan firman-Mu. Pecut kami dengan firman-Mu. Sakiti hati kami dengan firman-Mu. Sehingga kami tahu bagian mana yang harus dipulihkan dalam hidup kami. Ampuni setiap kami kalau kami begitu bodohnya dan merasa ketersinggungan adalah hal yang memalukan, hal yang menyakitkan. Ampuni kami. Bawa kami pulang. Supaya semua sakit ini kami maknai dengan cara-Mu. Kami maknai dengan makna-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Urapi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Amin.